Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 4 sistem digital tentang protoboard. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, protoboard, dan yang kedua, kabel jumper. Nah, protoboard biasa disebut juga breadboard. Jadi penampakannya seperti ini. Ada lubang-lubang yang bisa dicolokkan kabel jumper nantinya. Nah, untuk protoboard sendiri, itu pengertiannya adalah sebuah alat untuk membuat rangkaian sementara dengan tujuan uji coba atau prototype. Digunakan sebelum membuat rangkaian sebenarnya yang akan disolder. Jadi, fungsi si protoboard ini, misalkan kita punya sebuah project, sebuah rangkaian. Nah, kita bisa sementara meletakkannya di protoboard sebelum rangkaian kita tuh disolder tetap. Jadi kalau kita misalkan mau maintenance atau mau merubahnya, itu bisa dengan mudah menggunakan protoboard. Karena kalau udah disolder, itu sulit untuk melepasnya. Nah, si protoboard ini sendiri, keunggulannya adalah rangkaian dapat dibongkar pasang dengan mudah. Artinya, protoboard meningkatkan fleksibilitas uji coba rangkaian. Nah, kembali ke pengertiannya tadi, si protoboard ini membantu kita dalam membuat prototipe rangkaian kita. Jadi, kita dengan mudah bongkar pasang rangkaian kita kalau ada yang salah atau gimana gitu. Nah, ada 3 jenis protoboard. Jadi yang pertama ada namanya mini breadboard, medium breadboard, atau disebut juga half breadboard, atau yang ketiga itu large breadboard atau full breadboard. Untuk yang mini breadboard bentuknya seperti ini. Ini bentuk yang medium breadboard atau half breadboard. Dan ini untuk bentuk large breadboard atau full breadboard. Jadi yang membedakan mereka itu banyak lubang yang tersedia. Jadi semakin banyak lubangnya, ya itulah yang membedakan orang tuh. Kalau yang large ini lubang yang ada kurang lebih ada 800-an gitu. Nah, jadi si breadboard ini atau protoboard ini itu terbagi dua. Ada bagian tengahnya dan ada bagian pinggirnya. Nah, yang membedakan bagian tengah dan bagian pinggir itu adalah koneksi setiap lubangnya. Jadi di dalam protoboard itu nanti ada kayak konektor antar lubang. Jadi untuk yang bagian tengah, mereka itu lubangnya terkoneksi secara vertikal. Jadi kalau misalkan kita mengkoneksikan sesuatu ke titik ini, nah kelima titiknya akan terkoneksi secara vertikal. Jadi satu baris ini akan terkoneksi. Jadi masing-masing mereka terkoneksi secara horizontal. Nah, untuk bagian pinggirnya, kalau kita koneksikan ke satu titik ini, nah dia akan mengkoneksi secara horizontal ke seluruhnya. Jadi bagian pinggir ini terkoneksi secara horizontal. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita bakal praktekkan. Nah, selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper ini tujuannya untuk mengkoneksikan antar pin dalam breadboard. Nah, jadi kalau di breadboard kita pasti pakai kabel jumper karena ujung-ujungnya ini nih dan ini itu bisa berguna untuk kabel jumper. Kabel jumper ini macamnya banyak. Ada yang berdasarkan panjang pendeknya atau apanya gitu. Tapi secara umum mereka itu dibagi menjadi 3 buah. Jadi ada 3 jenis kabel jumper. Yang pertama male to male, yang kedua male to female, dan yang ketiga female to female. Nah, bentuk kabel jumper male to male itu kedua ujungnya itu runcing untuk nyucuin ke dalam pinnya, pin protoboardnya.
Nih, keduanya runcing. Ini bentuk dari kabel male to male, kabel jumper male to male. Sedangkan untuk kabel male to female, itu salah satu ujungnya berbentuk male dan salah satu ujungnya lagi berbentuk female. Nah, yang berbentuk male itu ada cucuannya, sedangkan yang berbentuk female itu tempat cucuannya. Jadi kayak lubang gitu juga. Bisa dicucuin kabel jumper lain. Nah, yang terakhir itu female to female. Jadi kedua sisinya itu merupakan lubang cucuan. Jadi nggak ada pin untuk nyucuinnya, tapi itu adalah dua-duanya lubang cucuan gitu. Itu female to female. Nah, karena seharusnya kita ini praktek langsung, cuman kita terbatas alat dan kuliah daring seperti ini, jadi kita simulasikan pakai software. Di sini saya gunakan software freezing. Jadi kita bisa simulasikan rangkaian kita di freezing ini. Nah, di sini kita bisa simulasikan breadboard kita atau protoboard kita. Kita gunakan breadboard ukuran penuh. Ada yang half, juga ada yang mini. Jadi untuk praktek ini saya gunakan yang penuh aja. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan kita koneksikan ke lubang ini. Nah, ini mereka ini terkoneksi secara vertikal. Jadi kelima lubang ini sebenarnya akan terkoneksi jika ada koneksi ke lubang satunya. Nah, gitu. Berlaku juga untuk lubang yang lainnya. Nah, jadi semua titik-titik ini sebenarnya itu terkoneksi. Kalau untuk yang bagian sisinya, nah, satu aja kita koneksikan, maka semua akan kena sampai ujung sana, gitu. Oke, kita coba simulasikan sebuah rangkaian sederhana. Pertama, kita mau menghidupkan sebuah lampu misalnya. Kita cari baterai, kita gunakan baterai 9 volt. Nah, gini. Kita gunakan baterai 9 volt. Lalu kita punya sebuah lampu LED warna merah. Kan nggak mungkin langsung nih dari baterai ke lampu, bisa-bisa lampunya pecah. Jadi kita gunakan resistor, sebuah resistor. Oke. Nah, jadi di sini ada sisi positif dan sisi negatif. Kalau di baterai, yang positif ini berwarna merah, yang negatif berwarna hitam. Oke. Kalau resistor, dia terserah mau mulai dari mana masuknya. Kedua pinnya sama, nggak bisa terbalik. Nah, dan untuk baterai sendiri, itu ada sisi positif, juga ada sisi negatifnya. Nah, ini adalah anoda positif. Dan yang sebelah sini itu adalah katoda. Katoda itu yang negatif. Jadi untuk LED itu sisi negatif positifnya berpengaruh. Nah, syarat suatu rangkaian itu berjalan atau syarat listrik mengalir itu adalah rangkaiannya harus tertutup dan harus ada tegangannya. Tegangannya udah kita dapat dari baterai. Sekarang kita tinggal sambungkan menggunakan kabel. Misal kita colokkan LED kita ke sini. Oke. Ini kita colokkan resistor kita ke sini. Oke. Arus positif kita colokkan ke sini. Nah, jadi semua pin yang ada
segaris vertikal dengan ini yang berwarna hijau ini, itu akan dialiri oleh arus positif. Dan arus negatif itu kita tarik kabel itu ke sini. Jadi semua arus negatif itu ada di sisi ujung sana. Oke. Nah, ini fungsinya kabel jumper. Misal kita gunakan kabel jumper male to male. Dari titik ini kita tarik menuju titik ini. Kita ubah warnanya jadi warna merah. Oke. Berarti arus masuk, arus keluar dari baterai mengaliri yang di sini masuk ke kabel jumper. Nah, dan di titik ini dia mengaliri yang ini. Dan resistor ada di sini. Berarti dia udah nyampe resistor, terus sampai lampu. Nah, sekarang kita tinggal tarik kabel jumper dari lampu ke ujung situ. Kita ubah kabelnya jadi warna hitam. Nah, jadi rangkaian kita di sini udah menjadi sebuah rangkaian yang tertutup. Di sini ada tulisannya routing complete. Berarti rangkaian kita sudah berjalan. Kalau misalkan kita praktek langsung menggunakan alat, ini LED kalian sudah menyala, LED-nya menyala. LED berwarna merah ini sudah menyala. Nah, jadi kurang lebih sebuah rangkaian tuh kayak gini. Ini kabel jumper, resistor, LED, dan ini sumber listriknya. Digunakan baterai 9 volt. Ini adalah satu contoh yang sederhana. Kalau mau bisa yang lebih, kalian bisa cari di YouTube atau di Google, banyak rangkaian-rangkaian yang masih menggunakan protoboard sebagai bahan prototipenya. Oke, mungkin sampai sini aja materi tentang protoboard dan kabel jumper. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang pelaksanaan UTS kita. Nah, jadi UTS kita dilaksanakan tanggal 23 April hari Kamis, ya, Kamis 23 April 2020, jam 4 sampai jam setengah 6. UTS kita dibagi jadi 2 sesi. Yang pertama itu jawab soal di Edmodo, dan yang kedua itu simulasi Proteus menggunakan Zoom. Nah, untuk sesi pertama, menjawab soal di Edmodo, nanti saya buat soal di Edmodo, kalian jawab sebelum waktunya habis. Jadi dari jam 4 sampai jam setengah 6 kalian punya waktu kurang lebih 1,5 jam untuk menjawab soal di Edmodo. Selanjutnya untuk sesi kedua, simulasi Proteus di Zoom. Nanti saya akan share link meeting di Zoom. Nah, sembari mengerjakan sesi 1, kalian bergantian masuk ke Zoom untuk share screen ke saya dan melakukan simulasi Proteus. Jadi kalian lakukan simulasi Proteus, terus share screen ke saya, dan saya bakalan lihat hasilnya gitu. Sesi 2 hanya berlangsung 15 menit, jadi setiap 15 menit sekali, 4 orang akan gantian masuk ke Zoom. Nah, jadi misalkan sekarang ini giliran kalian tinggalkan dulu sesi 1, nah 15 menit ke depan, kalian di Zoom untuk melakukan simulasi Proteus. Setelah selesai sesi 2, kalian balik lagi ke Edmodo untuk ngerjain soal yang diberikan gitu. Nah, untuk jadwalnya sendiri, ini udah saya bagikan sesuai NIM kalian. Silahkan di screenshot, ingat jadwal kalian. Saya nggak bakal manggil-manggil NIM-nya, saya akan ingatin aja. Untuk sesi selanjutnya, untuk jadwal selanjutnya, silahkan masuk gitu. Nah, untuk persiapan UTS sendiri, itu materi yang akan diujikan adalah tentang konversi bilangan, aljabar boolean, dan protoboard. Jadi kalian silahkan pelajari tentang 3 bab ini. Oke, mungkin itu saja tentang pertemuan
keempat kita udah bahas protoboard, kabel jumper, dan tentang UTS. Nah, untuk absensi, kalian silahkan like postingan di Edmodo, postingan yang nge-share link video ini. Jadi absensi diambil berdasarkan like yang ada di Edmodo itu. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke saya melalui WA, pertanyaan baik seputar materi yang sekarang, materi yang kemarin, atau seputar UTS kalau kalian masih bingung. Oke, saya akhiri pertemuan 4. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.